Halo sobat anime, gas lagi yuk Magic Emperor. Bagi yang mau donasi dan dibacakan di deskripsi ya. Waduh. Yuk kita gaskan dulu yuk. Si Jopan langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah berita deklarasi perang yang diumumkan secara resmi oleh Gerbang Kaisar yang menuduh Zaufan sebagai pemberontak. Di sini Zaufan dirinya melakukan deklarasi pula perang melawan Gerbang Kaisar dengan tuduhan yang tidak jauh berbeda, yaitu melakukan aneksasi paksa 7 keluarga bangsawan agung demi memenuhi ambisi gilanya. Dan itu memaksa keluarga Lo sebagai keluarga bangsawan agung ke-8, sang pelayan di bawah surga, harus mengambil sebuah tindakan menghentikan kegilaan Gerbang Kaisar. Sedangkan untuk Kaisar, setelah ia mendapatkan informasi deklarasi perang itu, ia memerintahkan kepada Dugu Zhangtian untuk segera mengumpulkan 1 juta pasukan miliknya untuk segera bergerak. Yang membuat kini Kaisar dirinya tidak lagi memiliki 1 orang pun penjaga naga yang ada di sisinya. Ya, terlihat seperti itu, tapi nyatanya, ingat, Kaisar adalah sang ahli siasat yang sungguh sangat licik. Sedangkan di sisi lainnya, di tempat Perdana Menteri Zhuge Changfeng, dirinya saat ini termenung memikirkan tentang apa yang telah terjadi di kekaisaran ini yang semakin runyam, di mana dirinya yang sedang termenung dihampiri oleh salah seorang mata-mata milik kerajaan Kuanrong yang datang dan melaporkan situasinya. Perdana Menteri, saat ini Dugu Zhangtian dia telah pergi meninggalkan Kaisar. Jelas ini adalah kesempatan yang terbaik yang ada untuk kita segera bergerak, ujar mata-mata Kuanrong ini. Namun untuk Perdana Menteri Zhuge, dia berujar, tunggu. Mendengar hal itu membuat bocah Kuanrong ini ia pun sedikit ternotis dengan apa yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri Zhuge. Karena ini sungguh sangat aneh, mengingat Kaisar saat ini tidak lagi memiliki seorang penjaga yang kuat. Dan itu membuatnya berujar, Tuan, saat ini para penjaga naga milik Kaisar telah pergi. Jika kita menunggu sampai dirinya menyelesaikan semua konflik yang ada, maka kita akan terlambat dalam menjalankan rencana kita. Kau tahu, para penjaga Kaisar, mereka telah memberikan kami tekanan untuk segera pergi sejak beberapa hari lalu. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Tuan. Maka dari itu, tidak. Keputusanku masih sama, sambut Perdana Menteri Zhuge Changfeng yang dengan sangat tenang. Mendengar jawaban itu jelas membuat mereka syok, mengingat ini adalah kesempatan emas yang mereka miliki. Tuan, ada apa? Tapi melihat Zhuge Changfeng yang masih kekeh dengan pendiriannya, membuat bocah Kuanrong hanya dapat patuh dengan rencana milik Zhuge Changfeng. Maka dari itu, dia bertanya, Tuan, lantas apa yang membuat Anda menahan diri? Namun di sini Zhuge Changfeng ia hanya terdiam saja. Hingga muncullah 2 orang pengawal miliknya yang bertanya, Tuan, apa yang mengganggu pikiran Anda? Iya. Di sini Perdana Menteri Zhuge ia berujar, dari 5 penjaga naga milik Kaisar, hanya 3 saja yang baru terlihat. Lantas kira-kira menurut kalian siapa sisanya itu? Siapa 2 penjaga naga milik Kaisar yang lainnya itu? Ujar Perdana Menteri Zhuge kepada 2 penjaganya itu. Namun mendapatkan pertanyaan itu di sini 2 penjaga ini, mereka berujar, jadi Tuan, selama ini Anda menahan diri karena 2 penjaga naga lainnya belum terungkap itu? Tanya pria bertopeng itu. Ya, hal itu pun disambut Zhuge Changfeng, di mana dirinya juga berujar, pahami dirimu dan juga musuhmu, maka kemenanganlah yang akan menanti dirimu. Bahkan jika dihadapkan dengan para penjaga milik Kaisar, dan aku yang tidak tahu siapa mereka, maka tindakan kita yang terburu-buru ini hanya akan mengantarkan kita menuju kematian, sambut Perdana Menteri Zhuge Changfeng. Mendengar hal itu, salah satu pria bertopeng dia berujar, Tuan, saya memiliki sebuah dugaan, hanya saja saya rasa ini masih kurang pantas. Pria sejenius Anda telah banyak sekali menjelajahi dan juga memiliki wawasan yang sangat luas. Maka dari itu,
Apapun yang terjadi di Tianyu ini, mau seperti apapun orang itu bersembunyi, saya rasa tidak akan membuat Anda terkejut. Namun untuk kami berdua, sayangnya kami juga tidak memiliki informasi tentang kedua penjaga naga itu. Jadi mungkin saja dua penjaga naga yang tersisa itu sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Dan mungkin saja dua posisi itu hanyalah sebuah bentuk gertakan saja, ujar salah seorang pria bertopeng yang membuat Perdana Menteri Sugi ia cukup terkejut. Jadi, Pak tua itu, tidak kusangka tua bangka itu dia sungguh melakukan hal seperti ini. Berarti selama ini dia telah menggunakan teknik trik kosong selama ini. Gila. Yang artinya semua yang kita lakukan ini hanya akan menjadi sia-sia jika kita tidak bertindak sekarang. Namun bagaimana? Bagaimana jika semua itu hanyalah sebuah perangkap? Dan apa yang sudah kita lakukan ini selama ini hanya akan menjadi sebuah sia-sia. Iya, gila. Tua bangka itu, dia benar-benar licik. Dia benar-benar brilian. Sampai-sampai aku dibuatnya dilema. Kaisar, kau tua bangka sialan. Kau, benar-benar licik. Maka dari itu, berikan perintah kepada mereka semua untuk bersiap-siap, ujar Perdana Menteri Sugi. Sedangkan di sisi lainnya, di istana milik Pangeran kedua, Doi, Pangeran kedua, dia terlihat sangat gelisah. Namun tak lama setelahnya datanglah seseorang yang mengunjunginya yang membuat dirinya senang. Dan ternyata yang datang itu adalah bocah Yu. Dan melihat ada bocah Yu yang datang membuatnya senang dengan berujar, Tuan Yu, akhirnya kau kembali. Situasinya, ya, aku tahu, sambut bocah Yu. Di sini bocah Yu, Doi juga berujar, Yang Mulia, ini adalah kesempatan emas bagi Anda untuk di sini Pangeran kedua, ia pun tahu tentang apa yang harus ia lakukan. Maka dari itu, di sini Pangeran kedua, ia mengumpulkan para pasukan penjaga miliknya yang bertugas langsung di bawah kendalinya. Di mana di sini Pangeran kedua, ia pun sedikit kesal dengan para pasukan yang lambat ketika dipanggil untuk segera berkumpul. Maka dari itu, dia berujar, kenapa kalian lama sekali? Sedangkan untuk bocah Yu, Doi pun tahu kalau ini semua hanyalah sebuah tindakan bodoh. Pangeran kedua, dia selalu saja mengedepankan emosi. Dan orang seperti dia jelas mana mungkin pantas untuk menjadi seorang penguasa. Dan itu juga membuatku berpikir sebenarnya seberapa besar rasa kasih yang dimiliki oleh kaisar kepada putra-putranya itu. Namun di sela-sela itu juga datanglah seorang penjaga yang berujar, lapor pangeran. Di mana penjaga itu dia berujar, Yang Mulia, saat ini pasukan milik Marshal Dugu telah pergi selama 1 bulan. Dan saat ini mereka berada ribuan kilometer jauhnya dari pusat ibu kota. Dan menurut analisa kami, mustahil bagi mereka untuk dapat kembali tepat waktu, sekalipun itu untuk Dugu Zantian ataupun 4 jenderal Dugu lainnya, ujar seorang penjaga. Mendengar hal itu membuat Pangeran kedua dia tertawa gila. Ya, benarkah? Dan jika itu benar, maka pasukan Dugu, mereka benar-benar sudah tiada. Dan sekarang ayahanda, dia sama sekali tidak ada yang menjaganya. Dengan begitu pagi tiba, maka akulah yang akan menjadi kaisar di istana. Dan tak ada seorang pun yang dapat berbuat apapun itu. Ujar Pangeran kedua yang mulai gila. Dan hal itu pun dibenarkan oleh para pasukan yang setia kepada dirinya. Hidup Yang Mulia Kaisar yang baru, sambut para pasukannya itu. Ya, aku punya 30.000 pasukan. Berbeda jauh dengan penjaga kota yang jumlahnya hanya ada sekitar 3.000 pasukan saja. Dan mari kita lihat siapa yang berani mengatakan bahwa aku tidak pantas untuk menjadi seorang penguasa saat kekaisaran ini telah ada di genggamanku. Ujar Pangeran kedua yang jelas sudah gila. Di mana dirinya juga berujar, Komandan,
kumpulkan 30.000 pasukan penjaga dan sekarang serang istana dan paksa ayahanda untuk segera turun dari tahtanya. Tangkap semua para pejabat terlebih dahulu, karena aku tidak ingin ada kekacauan. Karena menurutku jumlah kita ini sudah lebih dari cukup untuk dapat merebut segalanya. Dan mari kita selesaikan ini semua malam ini ya. Sambut pangeran kedua yang mulai bergerak menjalankan rencana kudeta miliknya. Melihat hal gila seperti ini, di sini bocah Yu, dia berujar, bodoh. Satu-satunya kegunaanmu hanyalah untuk menjadi sebuah bidak bagi orang lain. Tapi ya, ini bagus karena saat ini aku telah melakukan apa yang diinginkan oleh Zhao Fan dan juga Leng Wuchen. Dan saat ini ibu kota kekaisaran akan dilanda kekacauan. Dan ketika pasukan Dugu Zantian tidak ada di ibu kota, jelas ibu kota kekaisaran akan sangat kacau. Tempat di mana mereka, Zhao Fan dan juga gerbang kaisar akan bertarung sesuka hati. Ini gila, ujar bocah Yu sembari pergi meninggalkan istana milik pangeran kedua. Dan beberapa saat kemudian rombongan pasukan pun bergerak. Rombongan pasukan milik pangeran kedua bergerak menuju istana milik kaisar, di mana pasukan milik pangeran kedua selain mengepung istana milik kaisar, para pasukan juga mulai mengepung kediaman para pejabat istana. Dan itu membuat salah satu pejabat istana murka. Apa-apaan ini? Gila! Bahkan rumah Perdana Menteri saja sampai dikepung. Apa-apaan ini? Ya, apa pimpinan dari kelompok gila ini? Kapten mana yang berani melakukan hal ini? Ujar seorang pria tua yang marah-marah, dan beliau adalah Menteri Perang Tian Yu. Namun di sini Perdana Menteri Zugi, dia berujar, tenanglah Menteri Perang, mereka hanya akan membuat kegaduhan saja, ujar Perdana Menteri Zugi. Namun melihat sikap tenang dari Perdana Menteri Zugi membuat patua ini sedikit heran. Tapi Tuan, mengerahkan pasukan sampai mengepung kediaman Anda, ini adalah bentuk penghinaan secara langsung. Tidak apa, tidak perlu merasa malu, sambut Zugi Changfeng. Di sini Perdana Menteri Zugi, dia juga berujar, saat ini para pasukan yang mengepung kita bukanlah pasukan yang ada di bawah komandomu. Karena untuk pasukan kita, mereka semua masih menunggu di luar sana. Dan untuk mereka, biarkan saja orang-orang kasar itu mencari semau mereka. Dan setelah itu selesai, maka barulah kita yang akan mengambil sebuah tindakan, ujar Perdana Menteri Zugi dengan santainya. Sedangkan di sisi lain, di ibu kota kekaisaran tempat kaisar berada, ia mendapatkan sebuah laporan dari salah seorang pembawa pesan yang sangat panik dengan kondisi yang ada di luar istana, di mana orang itu dia berujar, "Yang mulia kaisar, ada kabar buruk." Melihat hal itu membuat kaisar ia berujar, "Tenang, jangan panik, bicaralah pelan-pelan." Di mana untuk membawa pesan itu dengan terbata-bata dia berujar, yang mulia, ada pemberontakan, mereka menyerang istana kekaisaran. Saat ini kita telah dikepung, ujar pembawa pesan yang membuat kaisar yang mendengarnya murka. Dan itu membuatnya langsung bangkit dari tempatnya dan berjalan menuju ke luar ruangan. Namun melihat kaisar yang akan menemui langsung para pemberontak membuat pria tua itu dia pun takut. Yang mulia, di luar sangatlah berbahaya. Yang mulia, tolong gunakan ruang bawah tanah untuk segera kabur, yang mulia. Namun untuk kaisar, tidak. Aku adalah kaisar di negeri ini. Bagaimana bisa aku kabur dari tanggung jawabku itu? Ujar kaisar dengan tegasnya. Aku ingin tahu siapa yang berani-beraninya melakukan tindakan kurang ajar ini, ujar dari kaisar. Dan begitu kaisar ia keluar dari dalam ruangannya, ia pun sungguh sangat shock karena ternyata tepat di hadapannya saat ini telah ramai sekali pasukan yang mengepung istananya. Dan di sini kaisar doi pun tahu siapa dalang di balik ini semua. Maka dari itu, di sini kaisar dia berujar, "Anakku, kenapa kau menggunakan penjaga kota untuk kepentingan pribadimu? Dan apa maksudmu menyerbu istana kekaisaran?" Ujar kaisar dengan lantangnya.
Mendengar hal itu, ada yang tertawa. Oh ya, ayahanda, bagaimana bisa kau tahu kalau itu aku yang telah memimpin mereka semua yang ada di tempat ini, bukan karena keinginan mereka pribadi? Di sini Kaisar, dia berujar, komandan penjaga. Dia tidaklah bertindak atas kepentingan pribadinya dan dia juga tidaklah cukup bodoh untuk memancing amarahku. Ujar dari Kaisar yang secara tidak langsung mengatakan kalau pangeran kedua adalah bocah dungu yang membuat pangeran kedua yang mendengarnya dia sangat murka. Di mana dirinya berujar, ayahanda, aku tahu kalau kau hanya memperdulikan kakak dan selalu saja memandang rendah diriku. Dan sekarang aku akan membuat kau merasakan kekuatanku. Ujar pangeran kedua yang disambut dingin oleh Kaisar. Kurasa aku sudah cukup menyaksikan ini semua. Dasar bocah bodoh yang tidak berotak, sambut dari Kaisar. Di sini Kaisar dia juga berujar, jika aku menyerahkan kekaisaran ini kepada dirimu, maka klan Yuan bahkan tidak akan dapat bertahan hingga bergantinya tahun. Karena negeri ini akan segera jatuh pada anarki. Ujar dari Kaisar. Namun direndahkan oleh Kaisar tidaklah membuat pangeran kedua marah. Dia malah tersenyum sembari berujar, ya, pandanglah rendah diriku saja, pandanglah rendah diriku semaumu. Tapi ingat, sejarah hal itu hanya akan ditulis oleh pemenang. Maka dari itu sekarang aku telah mengepung dirimu dan seisi istana kekaisaran ini akan berada di bawah kendaliku. Maka dari itu buat aku, angkat aku menjadi kaisar yang baru sekarang. Dan aku akan membiarkan kau untuk pensiun dengan tenang dan juga bahagia. Namun mendengar hal itu, di sini Kaisar dia berujar, lantas bagaimana jika tidak? Apakah kau akan membunuhku? Membunuh orang tuamu sendiri? Tanya Kaisar. Namun untuk pangeran kedua, doi pun tidak peduli, di mana dia berujar, ayahanda, mau tidak mau kau harus turun tahta. Jika tidak, ikatan kita akan segera terputus oleh merahnya darah. Ujar pangeran kedua yang sudah mulai gila, di mana dia juga berujar di hadapan para pasukannya, penjaga, bawakan paduka yang mulia ini kuas dan juga tinta, karena dirinya akan segera turun tahta. Dan habisi siapapun yang menghalangi jalanmu. Ujar pangeran kedua yang disambut sorak-sorakan para pasukannya. Dan jelas hal itu membuat para pasukan yang ada bersama Kaisar, mereka semua terpojok, mengingat mereka semua kalah jumlah dengan pasukan yang dibawa oleh pangeran kedua. Dan untuk pangeran kedua, dirinya memerintahkan kepada salah satu kapten penjaga miliknya untuk maju, membuat sebuah pergerakan langsung mengincar Kaisar yang ada di hadapannya. Namun melihat hal itu, di sini Kaisar dia tidak sedikit pun ada rasa geming di wajahnya, karena dia tahu para penjaganya akan melindungi dirinya. Walaupun jelas tanpa adanya para penjaga naga, para master gila, ini akan sulit bagi dirinya untuk bertahan. Namun apa yang dilakukan oleh pangeran kedua jelas mendapatkan sebuah penentangan dari Yongni, putri Kaisar yang merupakan adik bungsu yang baru saja tiba. Di mana dirinya berujar, saudari kedua, berani sekali seorang pangeran melakukan tindakan tercela. Dengan mengangkat senjata dan juga memberontak. Hentikan sekarang juga dan cepat. Minta maaf dan ampun dari ayah. Ujar dari Yongni yang dibalas dengan kata-kata kasar. Diam kau Yongni, tutup mulutmu. Kau tidak ada hubungannya dengan ini semua. Ayah, bahkan dia semenjak kegagalanmu mengurus Zauvan, para penjaga naga, mereka semua terluka. Dan ayah, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menang. Ujar dari pangeran kedua kepada Kaisar. Di mana pangeran kedua dia juga berujar, aku tidak ingin membunuhmu ayah, dan aku juga tidak ingin dikenal sebagai pembunuh Kaisar oleh rakyatku sendiri. Maka dari itu, kusarankan agar kau, ayah, untuk segera turun tahta dan jangan mempersulit diriku. Ujar pangeran kedua yang tampaknya sudah gila. Namun untuk Kaisar, dia berujar, sejak lama tahta ini selalu saja didapatkan dengan cara suksesi ataupun peperangan. Dan sembari membuka ruang tahta, Kaisar dia berujar, jika
Jika kau ingin merebut takhtaku, silakan. Silakan kau ambil langsung dari genggamanku. Hanya saja, apakah kau pikir kau benar-benar mampu melakukannya? Tantang dari Kaisar. Dan selesai alur cerita dari si Jopan ini dulu, dan sampai jumpa minggu depan untuk si Jopan. Dan yang bagi nanya kenapa tidak bahas pohon Ziu lagi, kena hapus sama YouTube, kena sikat bangke, kena jadi nggak dibahas lagi coy, kena copyright itu si Ziu, jadi nggak diupload coy. Jadi ya udahlah, gimana lagi kan. Yaudah kita gaskan. Yaudah, terima kasih dan sampai jumpa, bye, thank you. Aduh.